Saya belum tahu bisa atau tidak tahun ini, tapi kalau saya usul daripada saya jam 1 tadi itu, Bu Kampus ya, kepanjangan, lebih kita bilangnya puskesmas baru, kita katakan sini. Nah, tugas nanti Pak Camat dan para kepala desa nanti bersepakat, cari lokasi tanah yang terdekat, yang strategis, yang bagus, disepakati, proses Dinkes masuk ke pusat. Puskesmas baru kalau menurut prototip itu kurang lebih dapat 7-8 miliar. Gak bangunan kayak semi rumah sakit, akhirnya kita isi. Semua masih kerja lebih tenang, mohon maaf ya dibanding yang ada sekarang. Jadi saya usul daripada kita benahin satu-satu di sini, mungkin waktunya agak keubah dan lama ya. Satu lagi kita usul di puskesmas baru, namanya prototip itu. Mumpung saya masih DPR RI di Komisi 9, belum dipindah, masih ada jabatan wakil ketua. Kita tiup biasa menteri dengar. Nanti kalau soal menteri keuangan sama Bang Meken, itu urusan Bang Meken. Itu kan komisi Bang Meken, menteri keuangan sama menteri Bappenas itu di tangan Bang Meken. Itu mitranya Bang Meken di komisi Pak Menkes Baptis Meken komisi 11. Dari mulai para kepala desa, sepakat lokasi di mana yang strategis. Bersama Pak Camat, Bu Kapus dan teman-teman di sini disepakati lapor kepada Dinas Kesehatan, Pak Ikhlas dan Pak Nani dan teman-teman nanti dari Golkar Kawal, nanti masuk ke pusat. Saya tidak janji ya, karena proses sudah bergerak di Jakarta ya. Tapi kalau masih ke Uber, mudah-mudahan masih ada ruang. Kalau tidak tahun depan, itu urus untuk tahun 2024. Ya. Tapi kalau bisa ke Uber sekarang, kita bisa untuk tahun 2023. Walaupun saya nggak janji, karena kita ini sudah tabrak tahapan ini. Saya bisa membagikan untuk ngomong juga ke Menteri Bapak. Mudah-mudahan masih mungkin. Tapi kalau cepat usaha itu, ambil kopi aja mungkin. Bukan kopi aja dari mana ada kan? Model itu kan ada nih. Kopi saja dia punya proposal, tinggal lokasi diputusin, melagi cepat ke pusat. Kira begini, kami juga nanti ini lagi merencanakan untuk mengalokasikan hampir 3 triliun untuk bantu sampai level posyandu sekarang. Nah, itu nanti baik menyangkut tentang berbagai kebutuhan tenaga kesehatan yang urus di posyandu yang selama ini orang tidak pernah pikir, bahkan daerah pun tidak mikir. Nah, ini kita lagi alokasikan mulai hampir 3 triliun, didistribusikan merata di Indonesia. Mudah-mudahan nanti petugas-petugas posyandu yang kerja di lapangan ini sudah punya nanti alat-alat yang bisa cukup membantu. Kalau kita bicara stunting ini kan ternyata salah satu persoalan stunting kita karena alat ukur timbangan bayi kita itu berbeda. Di Kota Kupang saja, Kota Kupang ini, itu orang timbang masih pakai dacing. Zaman saya dulu kecil pakai dacing, sampai sekarang masih pakai dacing, ini timbangan daging ini. Waduh, ini gimana ya? Ini Kota Kupang, Pak. Ibu Bapak. Ini Kota Kupang itu masih timbang pakai dacing. Udah gitu alat timbangannya apa? Antropometri ya, saudara. Antropometri ya. Itu juga beda-beda lagi dia punya standarnya. Kemudian dia punya ukur panjang juga itu beda-beda lagi alat ukurnya. Nah, jadi ini yang membuat kadang-kadang ukuran antara punya BKKBN beda, punya dinas kesehatan beda, macam-macam lah kalau kita pakai berbagai ukuran. Nah, jadi ini mau dibikin standar sehingga nanti ukuran kita juga bagus. Ini mau dikasih ke berbagai posyandu. Nah, soal insentif lain melalui BKKBN itu lagi dipikirkan. Bapak Kades saya, Bapak Camat ya. Jadi kita pikirkan juga bagaimana agar tenaga lapangan untuk urusan stunting atau KB ini, baik itu yang biasa dari puskesmas ataupun pustu atau melalui jalur-jalur yang punya BKB ini juga bisa disupport. Karena memang dana pusat ini juga sekarang tidak selonggar dulu, tapi nanti kita akan coba cari cara untuk support teman-teman. Ada berapa tadi? 13 ya? 13 itu hanya di puskesmas, tapi terutama dengan di desa sekitar 20-an. Nah itu semua sudah masuk belum Ibu Maria? Semua 2 bulan itu sudah masuk semua tuh? Datanya sudah komplit semua? Plus STR sudah beres semua? Dan BKN itu, semua yang dari uang kita ini bisa kemudian bisa segera lulus tahun ini juga. Kayaknya mau dihabisin. Karena program honorer, tenaga sukarela, semua kan mau dihapus pemerintah nih. Nah P3K, sekarang ini kalau kita kesehatan itu ada P3K ini. Orang mulai berdebat dengan konsep kita masuk dulu, biar masuk dulu deh sekarang. Karena biar dapat uang per bulan itu jelas. Lebih jelas daripada kita menjadi tenaga sukarela kontrak yang, mohon maaf ya, saya tahu persis ya, tergantung kapitasi dan juga tergantung dari teman-teman DPR ketuk Palu. Kalau ini kan jelas pakai dana pusat ini. Melalui DAU untuk tiap bulan kita dapat, walaupun agak beda dengan PNS normal. Jadi tolong Ibu Maria yang pegang data ini, cuma Ibu sendiri kan? Yang ente itu Ibu sendiri. Nah, tolong semua data diberesin, sehingga nanti semua data ulang kita ini melalui Pak Ikhlas, melalui Pak Nani, Dinkes kita kawal. Sudah cukup kasus BOK itu kayak floating dan sekian kejadian itu sudah cukup. Kita masih kawal ketat sekarang. Kalau enggak ini ada haknya kita itu diserang, kita sendiri diam. Saya baru tahu disikat 17M. Di sini 13M ya? 15M. Kan sedih kita dengan dia, Pak. Benar tidak? Sedih tidak, Pak? Sedih kan? Uang ini punya kita tenaga kesehatan yang sudah kerja,
harusnya siap dibayar, tidak jadi karena administrasi yang kita sendiri punya bego, kita sendiri punya salah gitu. Rugi kan kita, dipaksa-paksa itu tidak bisa. Yang kenal dengan Ibu Sri Mulyani kan Pak Mekeng. Pak Mekeng bilang gini, Mel, biar Ibu Sri Mulyani orang dari luar negeri, orang tertib anggaran. Kalau kita ada hal baik, dia kasih kita banyak, dia kasih tepat-tepat waktu. Kalau kita gagal, dia itu tidak mau peduli. Kan ada sistem itu. Laporan dari dinas tadi dicek per bulan gitu. Jadi tidak tunggu sampai kayak kemarin. Karena kita percaya bahwa mereka isi, mereka kirim ke Jakarta, ternyata sampai akhir periode mereka tidak kirim. Merugi di kita. Jadi besok cek tiap bulan. Sampai di mana mereka punya laporan yang sudah kita kasih. Puskesmas kasih ke Dinkes, tugas kita dari tadi kontrol sudah lapor ke Jakarta. Waktu itu kita punya uang yang berada ini menjadi tidak terpakai. Dan terakhir, karena ini memang genset, saya tadi dapat cek dari Pak Nani, ternyata ada stok genset masih ada di ketua punya tempat. Ini stok genset punya Partai Golkar. Kami kasih satu buat kita. 4 kilo ya. 4 kilo. Jadi bintang 3 kita kasih 4 ya, naik satu kilo. Jadi kita kasih 4 kilo ke sini. Tinggal terserah mau diambil langsung dalam duka biar dikasih langsung atau tunggu pengiriman.